Assalamualaikum anak soleh dan soleha. Bertemu lagi di video pembelajaran SKI kelas 5. Tetap semangat ya belajar online-nya. Kali ini kita akan membahas tentang perjanjian Aqobah kedua. Simak terus videonya sampai dengan selesai. Anak soleh dan soleha, pada tahun ke-13 setelah kenabian, tepatnya pada musim haji, datang rombongan orang Yasrib ke kota Makkah. Jumlahnya lebih besar dari sebelumnya. Kalau sebelumnya itu kan jumlahnya 12 orang. Nah, sekarang rombongannya berjumlah 73 orang. Maksud dari kedatangan mereka ke kota Mekah adalah mereka ingin melaksanakan ibadah haji. Selain itu, mereka juga ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan pesan permintaan dari penduduk kota Yasrib kepada Nabi Muhammad SAW. Isi pesan itu, penduduk Yasrib menginginkan Nabi Muhammad SAW bersedia datang langsung ke kota Yasrib, kemudian memberikan penjelasan dan pengajaran tentang agama Islam ke kota Yasrib. Kalau sebelumnya kan Nabi Muhammad mengutus sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair untuk menjadi duta mengajarkan agama Islam di kota Yasrib. Nah, pada kesempatan kali ini penduduk Yasrib ingin Nabi Muhammad langsung yang memberikan pengajaran dan penjelasan tentang agama Islam kepada mereka. Nah, pertemuan ini dinamakan dengan Bai'atul Aqobah yang kedua, atau dalam istilah sejarah dikenal dengan Bai'atul Aqobah Kubro. Setelah Nabi Muhammad SAW datang ke kota Yasrib diganti namanya menjadi kota Madinah. Nah, hal yang pertama kali dilakukan yaitu Nabi Muhammad melakukan pembinaan kepada masyarakat Madinah. Pembinaan yang pertama yaitu pembinaan di bidang agama. Pembinaan di bidang agama ini Nabi Muhammad SAW membangun landasan utama bagi terbentuknya sebuah masyarakat yang baru. Nah, landasan utama ini adalah keimanan dan akidah yang kuat. Karena landasan agama inilah yang menjadikan Rasulullah SAW bisa menata kehidupan masyarakat di kota Madinah tersebut. Kemudian Nabi Muhammad SAW membangun tempat ibadah yang nantinya dijadikan sebagai pusat aktivitas bagi kaum muhajirin dan kaum ansor. Beliau akhirnya membangun sebuah masjid. Kalian tahu tidak bedanya kaum ansor dengan kaum muhajirin? Kaum ansor itu adalah penduduk kota Madinah yang menerima kedatangan dari penduduk kota Mekah. Sedangkan kaum muhajirin adalah kaum yang ikut hijrah dari Mekah ke Madinah bersama Nabi Muhammad SAW. Masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW pada saat sampai di kota Madinah adalah Masjid Nabawi. Nah, setelah Masjid Nabawi ini selesai dibangun, Nabi Muhammad SAW menggunakan masjid tersebut untuk pusat peribadatan, kemudian menjadikan tempat masjid itu sebagai pusat perencanaan kegiatan-kegiatan masyarakat, kemudian untuk latihan dan pendidikan langsung dari Nabi Muhammad tentang agama Islam. Selain itu, Masjid Nabawi ini juga dijadikan sebagai tempat untuk menampung kaum muhajirin yang datang dari Mekah dan kehabisan bekal mereka tinggal di Masjid Nabawi tersebut. Kemudian Masjid Nabawi itu juga dijadikan sebagai tempat untuk menyelesaikan atau mengadili perkara-perkara yang diselesaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah membangun Masjid Nabawi, Nabi Muhammad beserta umat Islam juga berturut-turut membangun beberapa masjid lainnya. Di antaranya ada Masjid Jumu'ah, Gomamah, Masjid Bani Quraidah, Masjid Ubay bin Ka'ab, kemudian Masjid Salman, dan yang terakhir Masjid Ali. Nah, Masjid Jumu'ah ini pertama kali digunakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan sholat Jumat. Sedangkan masjid yang pertama kali digunakan oleh kaum muslimin dan Nabi Muhammad SAW sholat Id adalah Masjid Qumamah.
Anak soleh dan soleha, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Tak bosan-bosan Ibu ingatkan selalu, jaga selalu sholat 5 waktunya. Sayangi keluarga kalian, ayah, ibu, adik, kakak, dan saudara yang lainnya. Dan yang terakhir, karena kita masih dalam masa pandemi, maka jaga selalu protokol kesehatan. Semoga virus segera berlalu dan kita bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas seperti keadaan normal. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.